Halo semuanya, selamat datang di ruang kelas. Sebagai bahan belajar, berikut adalah beberapa contoh soal PTS IPS kelas 9 semester 2 dan kunci jawabannya. Contoh soal PTS IPS kelas 9 semester 2, pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar. 1. Kegiatan atau aktivitas dalam proses pertukaran barang dan jasa antar negara disebut A. Perdagangan internasional, B. Perdagangan nasional, C. Perdagangan luar negeri, D. Perdagangan dalam negeri. Jawaban A. Perdagangan internasional. 2. Berikut ini adalah faktor yang mendorong perdagangan internasional, kecuali A. Perbedaan iklim, terjadinya globalisasi, B. Perbedaan jumlah penduduk, C. Globalisasi, D. Perbedaan sumber daya alam. Jawaban B. Perbedaan jumlah penduduk. 3. Berikut hambatan perdagangan internasional, kecuali A. Adanya proteksi, B. Adanya kuota, C. Adanya politik dumping, D. Adanya harga lebih mahal. Jawaban D. Adanya harga lebih mahal. 4. Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang, yaitu pakaian dan tas, dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Berdasarkan deskripsi di atas, maka manakah di antara pernyataan di bawah ini yang paling tepat? A. Keunggulan mutlak Indonesia adalah barang pakaian, B. Keunggulan komparatif Indonesia adalah tas, C. Keunggulan mutlak Thailand adalah barang pakaian, D. Keunggulan komparatif Thailand adalah tas. Jawaban D. Keunggulan komparatif Thailand adalah tas. 5. Berikut ciri-ciri perdagangan dalam negeri, kecuali A. Pembeli dan penjual biasanya bertemu, B. Dilakukan dalam wilayah antar negara, C. Mata uang yang digunakan sama, D. Tidak dikenakan bea masuk. Jawaban B. Dilakukan dalam wilayah antar negara. 5. Sejak kehadirannya beberapa tahun belakangan ini, istilah startup menjadi sangat tren, khususnya di kalangan anak muda. Kepopulerannya kian melejit semenjak beberapa startup Indonesia berhasil menyabet gelar unicorn dengan rata-rata usia CEO yang masih terbilang masih muda. Pesatnya pertumbuhan teknologi serta informasi tentunya menjadi salah satu faktor pendorong banyak anak muda Indonesia yang tertarik untuk mendirikan startup. Berikut ini faktor lain yang mendorong anak muda mengembangkan bisnis startup adalah A. Membangun koneksi yang lebih luas, B. Berkembangnya tempat nongkrong anak-anak muda, C. Meningkatkan devisa, D. Negara meningkatkan wawasan. Jawaban A. Membangun koneksi yang lebih luas. 6. Berikut ciri-ciri perdagangan internasional, kecuali A. Kualitas barang sesuai standar internasional, B. Dikenakan bea atau pajak masuk, C. Biaya angkut lebih murah, D. Peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum internasional. Jawaban C. Biaya angkut lebih murah. 7. Berikut beberapa faktor pendorong yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan internasional, kecuali
A. Adanya persamaan sumber daya alam. B. Adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. C. Adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Adanya perbedaan harga barang. Jawaban A. Adanya persamaan sumber daya alam. 8. Manfaat perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas barang adalah: A. Mendorong pertumbuhan. B. Meningkatkan kegiatan produksi dalam negeri. C. Mendorong kemajuan ilmu ekonomi suatu negara. D. Menciptakan spesialisasi produk unggulan. Jawaban C. Mendorong kemajuan ilmu ekonomi suatu negara. 9. Berikut manfaat perdagangan internasional, kecuali: A. Dapat terpenuhi kebutuhan barang dan jasa. B. Dapat membuat produk yang dispesialisasikan. C. Dapat barang dengan harga mahal. D. Dapat memperluas pemasaran hasil produksi. Jawaban C. Dapat barang dengan harga mahal. 10. Gagasan maupun karya yang baru atau berbeda dengan sebelumnya yang dihasilkan oleh seseorang disebut: A. Kuantitas. B. Kualitas. C. Produktivitas. D. Kreativitas. Jawaban D. Kreativitas. 11. Berikut ini yang merupakan manfaat dari ekonomi kreatif adalah: A. Bisnis menjadi lebih kompetitif. B. Berkembangnya lembaga kursus teknologi informasi. C. Meningkatnya tenaga ahli dari luar negeri. D. Meningkatnya ekspor barang. Jawaban A. Bisnis menjadi lebih kompetitif. 12. Konsep yang dikembangkan berdasarkan sumber aset kreatif dan dapat digunakan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi disebut: A. Ekonomi produktif. B. Ekonomi kuantitatif. C. Ekonomi kreatif. D. Ekonomi kualitatif. Jawaban C. Ekonomi kreatif. 13. Kebijakan yang berfungsi untuk membatasi jumlah ekspor maupun impor dari suatu negara yaitu disebut dengan: A. Kuota. B. Politik dumping. C. Proteksi. D. Kedaulatan. Jawaban A. Kuota. 14. Berikut lingkup industri kreatif: 1. Periklanan. 2. Arsitektur. 3. Fashion. 4. Kuliner. Yang bukan termasuk lingkup industri kreatif adalah nomor A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawaban D4. Kuliner. 15. Berikut beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif, kecuali: A. Mempersiapkan insentif. B. Membuat roadmap industri kreatif. C. Membentuk Indonesia Creative Council. D. Membatasi perlindungan hukum dan insentif. Jawaban D. Membatasi perlindungan hukum dan insentif. 16. Perhatikan daftar jenis usaha berikut ini: 1. Periklanan. 2. Kuliner. 3. Arsitektur. 4. Mebel air. 5. Kerajinan. 6. Properti. Berdasarkan daftar di atas yang merupakan jenis industri kreatif adalah nomor
A. 4, 5, dan 6. B. 1, 2, dan 3. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 6. Jawaban C. 1, 3, dan 5. 17. Program komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah untuk industri kreatif digerakkan melalui berikut ini, kecuali A. Pendidikan, B. Pengembangan SDM, C. Modal yang besar, D. Desain dan mutu. Jawaban C. Modal yang besar. 18. Berikut langkah-langkah Kementerian Perdagangan dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif, kecuali A. Pekan Produk Kreatif Indonesia, B. Hari Koperasi, C. Festival Ekonomi Kreatif, D. Wahana Kreatif. Jawaban B. Hari Koperasi. 19. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia dapat dilihat pada contoh-contoh seperti sebagai berikut, kecuali A. PT Freeport Indonesia, B. Perusahaan Tambang Minyak Negara, C. Batik Indonesia, D. Pabrik Tahu. Jawaban D. Pabrik Tahu. 20. Yang dipromosikan oleh kebijakan perdagangan bebas yaitu, kecuali A. Perdagangan barang dan jasa dengan pajak tinggi, B. Bebas dalam akses pasar, C. Bebas dalam akses informasi, D. Tidak ada hambatan dalam perdagangan barang maupun jasa. Jawaban A. Perdagangan barang dan jasa dengan pajak tinggi. 21. Berikut ini yang merupakan peranan perusahaan tambang minyak negara adalah A. Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia, B. Menjadi sumber utama pembangunan nasional, C. Menjadi komoditas utama perdagangan, D. Menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat. Jawaban D. Menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat. 21. Berikut tujuan perdagangan bebas pada masyarakat ekonomi ASEAN, kecuali A. Supaya menarik foreign direct investment lebih banyak lagi, B. Memiliki perkembangan ekonomi yang merata, C. Memprioritaskan usaha kecil menengah, D. Berfungsi sebagai pasar tunggal dan Jawaban A. Supaya menarik foreign direct. 22. Berikut contoh-contoh perdagangan bebas yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi khusus di daerah Asia, kecuali A. Masyarakat ekonomi ASEAN, B. Masyarakat ekonomi Eropa, C. ASEAN Free Trade Area, D. Asia Pacific Economic Corporation. Jawaban B. Masyarakat ekonomi Eropa. 23. Tujuan dari perdagangan bebas masyarakat ekonomi Eropa adalah sebagai berikut, kecuali A. Integrasi Eropa seperti bekerja sama, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki taraf hidup, B. Meningkatkan perdagangan, menjamin keseimbangan perdagangan dan persaingan bebas, C. Memudahkan rintangan dan hambatan lajunya perdagangan internasional, D. Mempersempit hubungan dengan negara lain. Jawaban D. Mempersempit hubungan dengan negara lain. 24.
Berikut tujuan dari salah satu organisasi perdagangan bebas. 1. Membuat susunan kewajiban anggotanya supaya terjamin kelangsungan sistem internasional non-diskriminasi. 2. Tersedia forum untuk membahas perdagangan internasional. 3. Tersedia mekanisme penyelesaian permasalahan terkait perdagangan internasional. Tujuan-tujuan tersebut merupakan tujuan dari organisasi perdagangan bebas. A. World Trade Organization. B. Asia Pacific Economic Corporation. C. ASEAN Free Trade Area. D. Masyarakat Ekonomi Eropa. Jawaban A. World Trade Organization. 25. Berikut tujuan dari organisasi perdagangan bebas WTO. Kecuali A. Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota dengan mengikuti perdagangan bebas. B. Membantu para eksportir dan importir barang maupun jasa dalam aktivitas perdagangan bebas. C. Membuat aturan dan prinsip untuk mengatur perdagangan internasional. D. Memperjuangkan ekonomi anggota-anggota di negara Asia Pasifik. Jawaban D. Memperjuangkan ekonomi anggota-anggota di negara Asia Pasifik. Demikian paparan mengenai contoh soal PTS IPS kelas 9 semester 2. Semoga bermanfaat.